saja untuk manas-manasi Bapak Ibu sekalian. Selebihnya masih banyak lagi. Saya tadi sempat baca-baca, waduh kok saya nggak menyinggung ini soal pilkada. Apakah langsung atau tidak langsung? Menurut saya ini bagian dari proses evaluasi. Biar aja berdebat dulu. Nanti ada saja itu titik temunya. Kalau dari segi hukum, dari segi original intent, itu jelas. Ini dirumuskan kepala daerah ini, gubernur, bupati, wali kota, dipilih secara demokratis. Itu di tahun 2000, perubahan kedua. Ketika itu, pemilihan presiden belum dibahas. Baru dibahas tahun 2001. Maka dicari kata-kata dipilih secara demokratis. Timbul tanya, kenapa tidak dirumuskan aja dipilih oleh DPRD? Karena ada undang-undang yang sangat ekstrim di zaman Pak Habibie, Undang-Undang 22 tahun 1999 yang merombak cara berpikir yang lama. Dulu di zaman Orde Baru, kepala daerah itu dipilih oleh presiden. DPRD itu hanya mengajukan usulan calon. Nomor 3, nomor 2, sering nomor 3 dipilih. Kayak di Riau nomor 3 yang dipilih. Maka oleh Undang-Undang 22 di stop. Presiden hanya administrasi. Yang menentukan adalah DPRD. Nah pertanyaannya itu 2299. Kenapa tidak dibahas waktu membahas pasal 18? Ya sudah, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tegas begitu. Jawabannya tidak begitu karena sudah mulai dibahas mengenai kemungkinan pilpres langsung. Maka ntar dulu deh kita tunggu. Maka muncullah kalimat dipilih secara demokratis. Itu loh. Jadi dari segi niat ingsun, original intent, memang pemilihannya itu maunya itu langsung. Ya semangat reformasi. Tapi kan berhak juga kita evaluasi sesudah 25 tahun. Dengan segala risiko-risikonya. Iya kan? Ya kan? Nah, tapi masalahnya kalau orang seperti Refli pasti ngamuk dia. Ini hak rakyat yang sudah diberi kebebasan untuk memilih pemimpinnya, mau ditarik lagi. Pasti ngamuk. Nah, biar aja bertengkar dulu. Gitu maksud saya. Tapi nanti ada solusinya. Misal alternatifnya. Bagaimana kalau, ya sudahlah. Pikirannya presiden ini kan hanya provinsi nih. Ya kan, nggak terlalu peduli deh itu dengan kabupaten sama kota itu nanti urusan gubernur, biar gubernur yang pusing itu. Jadi misalnya yang dipilih oleh DPRD itu ya gubernurnya aja misalnya. Atau pilihan kedua kalau menurut saya tambah satu, wali kota 97 jumlahnya, ya kan, itu komunitasnya itu sudah untuk berdemokrasi one man one vote. Jadi selain gubernur ya wali kota itu. Sedangkan kabupaten itu kan koordinator desa-desa. Mending kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa ampun, ada bawa TPS di Maluku Utara itu 5 jam naik bus di Maluku Tenggara itu jauh sekali. Maka memang lebih tepat dibedakan. Jadi di zaman Belanda, provinsi, kota, dan kabupaten memang dibedakan karakteristiknya. Hanya karena kita mau gampang, waktu reformasi, pasal 18, langsung kita satu kalimat, kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota. Jadi satu kesatuan, dipilih secara demokratis. Padahal ini kan bisa dibedakan. Jadi pilihannya bisa begitu, ya kan? Nah jadi saya rasa saudara-saudara, kalau semuanya dikembalikan ke DPRD, wah ngamuk semua orang. Gitu kira-kira. Jadi pilihan-pilihan yang lebih realistis dan dengan metode omnibus, saya rasa mudah-mudahan ya bisa menjadi bahan diskusi. Saya siap kalau diundang lagi sesudah panja terbentuk, karena ini masalah hangat supaya menarik perhatian publik ke ide-ide ke depan. Jangan larut dengan
penyesalan terhadap masa lalu. Capek bangsa ini, ya kan? Enggak usah saya sebut lah. Semua dengan idealisme, ya kan? Itu kan kekecewaan terhadap masa lalu. Pak Mahfud aja sebagai cawapres sudah lupa dia. Udah lupakan yang sudah-sudah. Yang penting bagaimana memperbaiki ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jimli Asidiki yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita, terutama